Selamat pagi teman-teman. Bikin pin dulu. Bahas bareng. Sebentar ya teman-teman, bikin pin dulu nih. Bentar ya, bikin pin dulu. Oke. Pin, oke. Halo, selamat pagi teman-teman. Baik lagi tentunya nih. Kemarin kan udah ketemu sama saya. Sekarang ketemu lagi sama saya. Perkenalkan, saya Daris Nurrahmah. Nah, kalau kemarin kan live-nya itu bareng sama Ustadz Syam. Nah, kalau pagi ini kita bakal live bareng sama Ustadz Maulana nih, teman-teman. Nah, pembahasan kali ini itu kita bakal bahas tentang amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Nah, pas banget nih ya, berhubungan dengan rezeki. Karena kan akhir-akhir ini kita lagi menghadapi impact dari istilahnya impact dari pandemi COVID ini ya, teman-teman. Banyak teman-teman di luar sana atau masyarakat di luar sana yang terkena PHK, dan juga banyak juga masyarakat yang di perusahaan itu salary-nya ya dipotong atau mungkin nggak full gitu kan, karena impact dari pandemi atau COVID-19 ini. Nah, jadi ini pas banget kita bakal bahas amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan diterapkan di rumah. Jadi bagi kalian yang sedang berputus asa nih karena ya efek dari impact dari pandemi COVID-19 ini, nah di sini semoga menjadi solusi bagi kalian semua agar tidak putus asa, agar tidak hopeless gitu. Nah, di sini saya masih menunggu Ustadz Maulana untuk join. Ini Ustadz Maulana belum kelihatan nih, belum ada. Jadi di sini kita sharing-sharing aja dulu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu aja sambil menunggu Ustadz Maulana. Nah, pengen tahu dong, ini kan udah hari ke-28 bulan puasa ya. Beberapa hari lagi kita bakal kedatangan Idul Fitri. Nah, pengen tahu dong, kira-kira planning kalian apa sih untuk Idul Fitri nanti gitu kan? Karena seperti yang kita tahu nih ya, kita masih dirumahkan saja, belum bisa kemana-mana. Bahkan kita nggak bisa sholat id dianjurkan di rumah aja bersama keluarga. Dan juga kita pun nggak bisa mudik nih ya. Pengen tahu dong planning kalian itu nanti saat Idul Fitri tuh ngapain gitu. Karena bingung juga ya, biasanya kita tuh kalau Idul Fitri keliling-keliling gitu kan, ke rumah-rumah, ke rumah temen atau ke rumah saudara gitu, ngobrol-ngobrol gitu kan. Kalau habis sholat id kita ke tetangga-tetangga gitu kan, icip-icipin makanan atau kue-kue lebaran. Nah, kalau sekarang kan ya berbanding terbalik gitu, sholat id aja nggak bisa di masjid, harus di rumah aja. Nah, kalau kalian tuh apa sih planningnya untuk Idul Fitri nanti nih? Pengen tahu dong, coba komen di bawah, komen di sini. Ayo, apa teman-teman coba, biar ntar abis itu saya baca ini apa planning kalian sendiri. Apa ayo, nggak apa-apa. Oh ya, ini bagi kalian penggemar Ustadz Maulana dan atau mungkin yang ingin tahu lebih jauh tentang rezeki, kalian bisa komen di bawah dan nanti beberapa pertanyaan dari kalian akan saya bacakan dan akan dijawab oleh Ustadz Maulana gitu, teman-teman. Yang pas dari Wongki Laracan, yang pasti di rumah aja. Iya sih, pasti di rumah aja. Kalau Rosmita Letawa ya rebahan aja, terus makan, terus main HP karena kampungku keras karena dilarang keluar. Iya sih, benar. Mana ya Ustadz Maulana nih, kita masih menunggu, belum ada. Sebentar ya. Hashtag di rumah aja, iya bener ya, di rumah aja terus ya gitu kan, harus bersabar. Kita harus di sini harus putus
tali virus corona ini agar tidak menyebar kemana-mana lagi, karena sekarang itu angkanya sudah mencapai sekitar 19.000 loh gitu. Nah, kalau kita tidak memutus tali virus tersebut, kayak kita mau sampai kapan gitu kan, di rumah aja gitu. Nah, jadi kalian harus, bagi kalian yang eh, nonton ini, semoga kalian benar-benar di rumah aja ya, benar-benar jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Kalau keluar tuh hanya yang perlu-perlu aja, kayak misalnya ke supermarket atau mungkin ya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan di rumah gitu, nggak apa-apa. Ini dari Muhammad.wahyu.1000. Kalau saya mah salat id di rumah, terus udah selesai makan ke tempat sayur, terus tidur. Mau kemana lagi, udah nggak boleh keluar lagi. Bingung kak, nggak ada yang ngasih THR. Jangan sedih. Kan rezeki nggak harus dari THR, ya nggak sih? Siapa tahu rezeki kan bisa dari kesehatan, bisa dari jodoh, bisa ya dan sebagainya gitu. Jangan berkecil hati kalau nggak dapet THR gitu. Yang penting kalian masih diberikan kesehatan gitu. Ini mana ya Ustadz Maulana? Sebentar ya, sebentar. Kita cari dulu nih Ustadz Maulana kemana? Sebentar ya. Sylvia Nur 1404, salam juga dari Ciledug Tangerang kak. Iya, salam juga untuk harga Ciledug. Mana ini Ustadz Maulana? Kita masih menunggu. Ayo coba dong acungin tangan nih, siapa yang penggemar dari Ustadz Maulana dan penggemar program Islam itu Indah gitu. Pasti ada dong di sini. Hashtag rebahan aja, iya. Ngapain lagi ya kalau nggak rebahan aja gitu. Ayo kita masih menunggu Ustadz Maulana gitu. Nah, kalian penggemar Ustadz Maulana mendingan langsung merapat aja ke sini. Langsung kalau pengen lihat Ustadz Maulana. Karena kan Ustadz Maulana kan bisa dibilang tuh sangat humoris ya. Ustadz yang sangat humoris yang bisa bikin kita ketawa terus menerus. Asik banget ya. Sebentar, mana ini Ustadz Maulana? Belum ada juga nih. Halo kakak, salam dari Bogor. Iya, salam juga buat orang Bogor. Sehat-sehat ya di sana, jangan pergi kemana-mana, di rumah aja. Mana ya? Mana Ustadz Maulana? Sebentar ya. Wah, dari Eli Alf 97, saya salah satu fans US Maulana kak. Wah, Ustadz Maulana masuk ke US. Halo Eli. Nah, nanti Eli boleh nih komen ya di bawah kalau pengen nanya-nanya sama Ustadz Maulana. Nah, Ustadz Maulana udah hadir nih, sebentar ya. Ustadz, request Ustadz. Sebentar. Ustadz, coba Ustadz request biar saya bisa add. Nah, ini udah ada nih, kita join. Oke. Nih, Ustadz Maulana mau join nih. Waiting for. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi udah semangat banget ya. Kayak orang puasa. Ustadz, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Baik. Kayak nggak puasa nih, kayak semangat banget ya. Kayak habis sarapan. Kayak habis sarapan. Kita harus semangat. Jadi gini, kalau puasa itu bukan berarti kita lemas atau memperlihatkan kemalasan, salah.
harusnya memperlihatkan kita semangat kita di hadapan Allah untuk mendapatkan ridho Allah. Itu. Bener Jadi banget. hambaku semangat banget. Oh kalau begitu aku kasih lagi deh Ramadan tahun depan. Jadi Mantep banget. penghujung Ramadan itu harusnya diperkuat ibadahnya, dipermantap ibadahnya, diperlihatkan kesungguhan supaya dilirik supaya Ramadan datang lagi tahun depan atau Allah mengizinkan lagi kita untuk ibadah tahun depan. Kan banyak di penghujung Ramadan sudah banyak yang batal puasanya, sudah banyak males-malesan, suasana Ramadan sudah hilang duluan. Ramadan belum pergi, dia sudah kayak orang biasa aja yang di luar bulan Ramadan. Harusnya jadi semangat, iya. Jangan jadi tim, Ustaz. Lagi pandemi juga, jangan jadi tim rebahan ya kalau bisa. Nggak boleh, harusnya banyak-banyak ibadah karena mohon izin, karena disinilah kesempatan kita untuk bisa banyak beramal ibadah. Yeay. Ini openingnya aja udah bikin kita semangat banget nih. Dari ngantuk jadi nggak ngantuk. Kita hari ini bakal bahas tentang amalan-amalan pembuka pintu rezeki nih. Nah, sebelum kita masuk ke amalan, kita masuk dulu nih bridgingannya. Rezeki itu kan sebenarnya nggak berupa nominal uang aja kan ya, Tatnya bisa berupa kesehatan, jodoh, dan sebagainya. Nah, coba Ustadz jelasin nih pada teman-teman di rumah, biar nggak salah kaprah nih, kemungkinan biar nggak mikirnya rezeki itu berupa uang, padahal mah kan nggak berupa uang juga ya. Coba Ustadz jelaskan dengan detail nih, yang lebih tahu gitu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ramadan ini adalah bulan yang berberkah. Semua amal ibadah Allah lipat gandakan. Nah, bagaimana kita menyikapi keberkahan itu supaya menetap dan menyebar. Kita merasakan dan yang lain pun juga ikut merasakan. Real tentang rezeki, betul tadi yang dikatakan bahwa rezeki itu tidak melulu yang namanya harta, tapi kesehatan termasuk rezeki, kesempatan termasuk rezeki, ibadah itu termasuk rezeki. Bahkan kesempatan kita untuk beramal kebaikan itu bagian daripada rezeki. Senyuman rezeki, menikmati bersama keluarga itu rezeki juga. Makanya bagaimana sih menyikapi rezeki? Rezeki itu yang dimakan, yang dipakai, yang disedekahkan. Nah, jadi itu bisa jadi harta orang, tapi rezeki kita. Kenapa? Karena kita nebeng ikut naik mobilnya. Mobil. Ya, harta, rezeki, karunia, tentram, dan nikmat. Jadi gitu aturannya. Kalau harta itu kepemilikan, rezeki yang dirasakan, karunia yang menghasilkan. Jadi pekerjaan itu termasuk karunia. Allahumma abwaaba fadlika, bukakanlah pintu karuniamu. Kemudian salamun hiya tamatul fajar, kedamaian. Damai itu rezeki, yang kenikmatan yang artinya kekayaan yang tertinggi adalah damai. Biar tidak ada uang tapi tidak ada musuh, itu orang kaya itu. Karena bisa luasa. Daripada banyak harta tapi banyak tagihan. Halo? Cucok gitu ya. Nah, jadi rezeki itu artinya gini, rezeki itu tidak melulu harta, tapi bisa jadi apa yang kita rasakan. Makanya kita tidak keluar rumah atau stay home untuk tidak dapat harta, mungkin katanya kurang hartanya karena tidak keluar, tapi kita mendapatkan rezeki, kesehatan, keselamatan, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Iya, kapan lagi berkantor di rumah? Iya benar. Kapan lagi ya kan, Ustadz? Jadi mau izin. Karena kan akhir ini kan juga orang banyak yang terkena PHK gitu kan, terus juga salary-nya dipotong. Jadi mereka merasa kayak, aduh rezeki gue seret. Padahal kan mereka masih bisa dibilang di rumah itu dia menjaga kesehatannya dia juga ya, Tat ya. Maksudnya silaturahmi sama keluarga. Mungkin yang sebelumnya masih kayak jauh dari keluarga, jarang ngobrol. Sekarang di rumah aja atau WFH jadi sering ngobrol sama keluarga, jadi main sama anak dan sebagainya. Bener nggak? Benar, itu mahal. Kita kadang-kala tinggal di rumah, tidak ke kantor, berada di rumah, tapi kadang-kala anak-anak juga nggak ada di rumah. Tapi kali ini anak juga ada di rumah, karena juga sekolahnya di rumah juga.
Nah, Nah, jadi betul-betul kumpul keluarga betulan. Jadi ibaratnya kapan lagi kita salat berjamaah di rumah bersama-sama keluarga, ibadah di rumah bersama-sama, eh, buka puasa bersama keluarga. Karena kalau bicara tentang rezeki, ada yang rezeki yang ikut datang bersama ketika kita lahir di dunia ini. apa Jadi itu Pak? ada ini tubuh, mata, hidung yang mancung, kulit yang putih, Oh, gitu kan? kok pakai logam? Karena ya macam-macam. Ada yang dikasih rezekinya beda, masalah sesuai dengan apa yang ikut padanya ketika dia lahir. Karena ada rezeki yang ikut bersama ketika kita lahir. Makanya ketika kita dalam perut ibu, Allah buka satu pintu rezeki. Apa itu di dalam rahim? Tali plasenta, tali pusat. Jadi kita hidupnya dalam artian makannya lewat tali pusat ketika di dalam perut ibu. Ketika kita lahir, pintu rezeki itu digunting, ditutup. Digunting jadi pusat, tapi Allah buka pintu rezeki dua. ASI, air susu ibu. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ketika sudah beranjak dari bayi ke anak kecil, berarti dua tadi ASI itu tertutup, tapi Allah buka 4 pintu rezeki. Berupa makanan dari tumbuhan, hewani, dan susu serta air. Jadi 4. Nah, itu yang kita rasakan sekarang ini. Itu dari Allah. Kemungkinan tanpa usaha pun itu datang. Baik tanpa mengusahakan, dia lahir dengan bentuk wajah orang tuanya yang sudah Allah kasih. Tapi ada rezeki yang harus diusahakan sebagai tambahan. Ya. Jadi ada rezeki juga datang karena tawakalnya kita kepada Allah. Dan ada rezeki akan ditambahkan ketika kita apa? Bersyukur kepada Allah. Jadi untuk mendapatkan tambahan-tambahan rezeki itu tergantung dari diri kita, ya. Senilai usaha kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang hidup Allah jamin rezekinya. Yakin. Jadi, harus ada timbul keyakinan. Iya. Tidak akan mati seorang kalau kenapa? Berarti kita dalam kandungan aja udah jadi janin tuh sebenarnya tuh rezeki udah ada ya, namanya rezeki 1 jam. Tuh, teman-teman. Ya, tali plasenta. Nah, setelah lahir lanjut ikut rezeki juga gitu. Oke. Sekarang kita masuk ya ke amalan. Sebenarnya tuh amalan-amalan pembuka pintu rezeki tuh apa aja sih? Mungkin kan masyarakat masih banyak nih mungkin yang belum tahu mengetahuinya gitu. Mereka mungkin mengetahuinya kayak ya udah kerja doa aja, kerja doa. Tapi sebenarnya mungkin ada nggak sih amalan-amalan yang lain yang bisa dibilangnya pembuka pintu rezeki kita gitu? Sebenarnya kalau berbicara tentang amalan pembuka rezeki ada 8. Dan di sisi lain ada banyak. Nah, termasuk adalah salat duha, membuka pintu rezeki. Silaturahmi, membuka pintu rezeki. Menikah, membuka pintu rezeki. Kebaikan, membuka pintu rezeki. Termasuk dalam hal ini, mohon maaf kalau bisa dikatakan semakin banyak relasi, semakin banyak pertemanan, itu membuka pintu-pintu rezeki. Ya, sebenarnya banyak amal ibadah yang membuka pintu rezeki, tergantung dari kita menyikapinya, bahwa pintu rezekinya itu, oh ternyata aku pintu rezekinya dari sisi silaturahmi, dari sisi zikir, dari sisi doa, dari salat duha saya, bahkan ada dari tahajud saya, bahkan termasuk pintu rezeki adalah sedekah. 1, 2, 3, sedekah. Berarti itu sih bener ya Tat, rezeki itu jatuhnya tuh nggak ke orang yang salah karena kita udah ada masing-masing udah ada porsinya. Bener nggak Tat kayak gitu? Masing-masing sudah ada rezekinya. Cuma dalam hal ini setanlah yang membisikkan kepada kita tentang perihal kekurangan, menakut-nakuti kita supaya kita ada ketakutan kalau tidak dapat rezeki, bahaya ini kalau aku tidak rezeki. Makanya yang membuat ibaratnya setan ini membuat kita putus dari harapan, putus dari rahmat Allah. Jadi hati-hati, jangan sampai kita justru termakan oleh bujuk rayuan setan sehingga ada bentuk ketakutan, sehingga maaf
mendahului keinginan Allah, karena rezeki itu datang di saat yang tepat, di saat yang tepat. Jadi bukan berarti kita, aduh kalau begitu saya nggak usah begini. Oh jangan. Bahkan bertobat pun bagian dari pembuka pintu rezeki. Karena bisa jadi dosa itu yang menghalangi datangnya rezeki. Jadi perbanyak tobat. Karena sebagaimana adanya sumbatan, kenapa air ini tidak mengalir? Ternyata ada sumbatan. Ada sumbatan. Ya itu. Maka buka sumbatan itu, apa itu? Termasuk adalah dosa-dosa itu dibuka, dibersihkan dulu. Termasuk ada pembuka pintu rezeki itu, termasuk sebagiannya adalah doa. Jadi doa itu tarik-menarik dengan takdir. Makanya di 10 terakhir Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Di situ kita minta kepada Allah, kadar kita, takdir itu kan Lailatul Qadar. Qadar dan kadar. Kadar itu adalah ukurannya. Kalau memang rezekinya kurang, mudah-mudahan Allah permudah itu, atau Allah tambahkan. Sama dengan ada salat duha. Salat duha kan itu kan ada doa di dalamnya. Kalau rezekiku di atas turunkan, kalau di bawah naikkan, kalau jauh dekatkan, kalau dekat berikanlah aku rezeki banyak, mudah lagi berberkah. Dan mohon izin buat semuanya supaya rezekinya lancar, ada bentuk keyakinan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah bahwa aku ada rezeki. Makanya orang yang bekerja itu bentuk ketakwaan, pelaksanaan ketakwaan. Yang jualan itu dia yakin aku ada rezeki di pasar, maka dia menuju ke pasar. Padahal ternyata di pasar banyak penjual, saingan, tapi dia yakin hari ini aku ada rezeki. Kebayang nggak semua penjual baju, tapi ada orang pembeli yang didatangkan oleh Allah langsung ke tokonya. Itu bentuk keyakinan luar biasa. Kebayang nggak orang yang penjual yang menjajakan jualannya, jalan sampai keliling kompleks atau kemana-mana sampai berkilo-kilo, itu bentuk keyakinannya bahwa akan datang pembeli di sana. Iya, benar. Itu luar biasa. Itu bentuk bagian dari ketakwaan. Berarti harus yakin, jangan hopeless gitu. Iya, harus yakin. Makanya rezeki itu datang disebabkan juga keyakinan kita. Bahkan tawakal pun bagian daripada pembuka rezeki. Bagaimana bisa kita kembalikan kepada Allah. Jadi kalau bicara pintu rezeki itu banyak jalan. Cuma kita kadangkala terlalu cepat menyerah. Dan ingat, seluruh tubuh ini ditumbuhi bulu. Kecuali 2. Telapak tangan dan telapak kaki. Kenapa? Supaya kita ada keinginan untuk berusaha. Oke? Iya, benar. Lagi pandemi COVID kan juga mungkin banyak orang yang berpikiran kayak, gue udah usaha, gue udah beribadah, udah segala macem, tapi kok rezeki belum datang juga ke gue. Pasti ada yang mikir gitu kan. Terus dia juga ada yang mikir mungkin, kok tuh orang nggak pernah ibadah jarang, sedekah jarang, tapi kok rezekinya lancar gitu, banyak duit. Nah, kalau ada orang yang berpikiran kayak gitu, gimana nih, Tat? Untuk menegurnya gitu, biar dia tuh mikir gitu. Sebaiknya kita jangan ada kecemburuan, karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Ingat ya, manusia itu di dalam rahim ibu sudah ditentukan kadar rezekinya sekian. Sudah diatur. Ini sampai sekian. Dan tidak akan mati seorang anak cucu Adam itu kecuali habis rezekinya. Jadi kalau kita masih rezeki kita berbaik sangka, berarti umur saya masih panjang, gitu aja. Nah, jangan pernah ada sifat iri hati kita kepada orang lain karena melihat orang rezekinya lebih banyak daripada kita. Nah, tapi bisa jadi orang yang kaya itu, orang yang banyak harta itu bisa jadi istidraj. Istidraj itu dapat nikmat, tapi sebenarnya nikmat itu adalah bencana buat dia. Tuh, gimana hati mereka atau mungkin kehidupan mereka. Jadi jangan culit dulu ya, Tat. Jangan iri dulu. Jangan. Sebaiknya kita tetap ibaratnya bersyukur kepada Allah. Kalau kita seperti itu, pertanda kita kayak orang tidak beriman. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, sepanjang pandemi ini kita mendapatkan ilmu baru. Ya, banyak ilmu baru. Kemandirian, kemudian kita bisa kreatif. Ternyata
Sama aja dengan saya kan, selama pandemi ini kan 3 bulan ini kan saya mungkin tidak bisa pergi tausiah kemana-mana karena dibatasi oleh ini ada physical distancing. Tapi kan bukan berarti saya berdiam diri. Ternyata bisa bersilaturahmi lewat jalur ini. Ada ya, Tat? Iya. Jadi Oke, Tat. bagaimana kita menyikapi persoalan itu aja sebenarnya. Allah lagi mau melihat siapa hambanya yang bersabar, yang bersyukur, yang ridho itu sebenarnya. Siapa yang bisa menerima ketentuan zalika takdirul azizul alim. Demikianlah yang Allah sudah atur buatmu. Jadi, apakah kita marah, sabar, ridho, atau malah bersyukur ketika diuji? Iya. Oke, Tat, pengen tahu dong kalau doa-doa untuk membuka pintu rezeki itu apa aja sih? Mungkin biar teman-teman di rumah juga mengetahui gitu. Jadi biar istilahnya yang terkena PHK dan gaji dipotong bisa menerapkan doa tersebut nih sehabis sholat gitu. Apa aja sih, Tat, doa-doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau doa itu banyak sekali. Jadi ada baiknya kita amalkan dulu. Yakni yang pertama, ketika kita bangun dari tempat tidur, kita baca istighfar 3 kali. Sebelum turun dari tempat tidur. Baca istighfar 3 kali minimal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa? Supaya hari itu rezeki kita, rezeki yang berberkah dan tidak terhalangi gara-gara dosa yang kita lakukan. Karena bisa jadi rezeki dari artinya kita menganggap itu harta kita atau rezeki kita, tapi ternyata menyakiti orang lain. Ya. Kemudian doa berikutnya ketika kita buka pintu, nah, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ayo, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, kalau doa sesudah sholat, boleh dibaca Allah marsni bialalika an haramika wa ifadlika amman siwaka. Ya Allah, berikan kami rezeki. Ya. Kemudian kalau keluar rumah pada saat mau pergi ke tempat kerja, bisa dibuka surah Al-Waqiah ayat 89. Warauhu warehanu wajannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3 rezeki, tentram, nikmat. Iya. Berarti harus habis sholat kita dari bangun tidur udah bisa, udah apa bisa. Bahkan bukan juga bisa, keluar rumah juga bisa. Bahkan di tempat kerja kita kalau sudah tiba pun seharusnya kita baca surah Yasin ayat 58. Salamun kaulam min Rabbir Rahim. Oh, tuh. Ini bagus banget, Tat, mantap. Oke, Tat, ini kita masuk ke pertanyaan nih, ada teman-teman yang nanya. Iya, ini dari NRRL_NDH2. Bagaimana kalau ada orang yang bagi-bagi rezeki tapi dipamerin gitu, Ustadz? Tuh, Ustadz jawab gimana tuh kalau ada yang pamerin di media sosial mungkin. Nah, gini. Kita pertama-tama kalau orang melakukannya lalu kita melihatnya, kita berbaik sangka terhadapnya. Tapi kalau kita yang melakukannya, kita waspada terhadap apa yang kita lakukan. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat orang, lalu dia bersedekah terus dipamerin, itu kita tetap berbaik sangka sama dia. Bisa jadi dia lagi mengajarkan anaknya atau memberikan pelajaran buat kita. Itu. Jadi fokus pada kebaikan, tapi tidak fokus pada keburukannya. Itu. Bisa jadi mereka ikhlas itu. Tapi kalau kita yang melakukannya, khawatir jangan sampai ini adalah ria. Itu aja. Nah, kalau berbicara tentang berbagi itu, ada tahapannya. Memberi, halo? Halo? Memberi, menerima, minta, meminta-minta. Nah, karena sekarang kita berada dalam posisi mana? Bisa jadi memberi mungkin? Memberi, alhamdulillah. Di bawah memberi apa? Menerima. Di bawah menerima, meminta. Yang tidak boleh, meminta-minta. Nah, jadi, berilah orang sebelum meminta. Jadi fokus ketika kita mau memberi, jangan menunggu orang meminta baru dikasih. Berarti dia menggunakan dirinya. Jadi ada baiknya, kalau mau bersedekah,
mau memberi, berilah kepada orang sebelum dia meminta. Jadi kita harus pintar-pintar bisa melihat siapa yang bagus kita beri. Pada posisi harus ikhlas ketika memberi, harus ikhlas, sasaran yang tepat. Yang tadi kita lihat, oh ini kayaknya cocok deh. Nah, kemudian untuk menghindarkan itu, apalagi yang ketiga adalah yang terbaik. Jadi ikhlas, sasaran tepat, yang terbaik. Nah, kemudian menjaga daripada bentuk riya dan memuliakan orang yang diberi. Jadi kita tidak boleh memberi orang dengan cara mempermalukan orang. Jadi sangat tidak etis kalau kita mempermalukan orang yang kita beri. Ya. Dengan maaf memposting terus ada dia lalu terima, bisa jadi keluarganya malu. Atau dianya yang gitu. Jadi tapi ketika orang melakukan itu sebaiknya kita tetap berbaik sangka. Bisa jadi dia lagi mengajarkan kepada anaknya. Siapa memberi motivasi ya buat kita semua mungkin. Iya, gitu. motivasi atau contoh keteladanan terhadap diri kita. Bagaimana itu ya namanya kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik, ya. Oke, tetap lagi nih dari Yatmin. Bagaimana menjaga puasa kita, Pak Ustadz? Ini saya dari Kalimantan Tengah. Oh, halo Pak Yatmin dari Kalimantan Tengah tuh. Dari Kalimantan Tengah. Nih buat Pak Yatmin ya dari Kalimantan Tengah. Sebaiknya untuk menjaga puasa itu ada dua. Puasa itu ada puasa lahir, ada puasa batin. Lahir dan batin. Lahir itu adalah puasa yang lahirianya kelihatan. Tidak makan, tidak minum. Nah itu. Dan tidak melakukan hubungan ya. Yang dilarang oleh agama. Yang membatalkan puasa kita. Itu puasa lahir. Tapi puasa batin adalah puasa yang melahirkan untuk kebatinian. Yakni menjaga anggota tubuh, mata, telinga, ucapan, kemudian anggota tubuh yang lainnya. Supaya apa? Terhindar dari tidak adanya pahala daripada ketika kita berpuasa. Karena puasa itu bentuk pengendalian diri. Jadi jangan sampai kita berpuasa, tapi justru kata Nabi mendapatkan capek, lapar. Kenapa? Karena dia cuma berpuasa lahir, tapi tidak mempuasakan batinnya. Tidak mempuasakan mulutnya, lidahnya, matanya, pandangannya, pendengarannya, bahkan seluruh anggota tubuhnya. Iya. Jadi buat Kalimantan Tengah, Pak Yatmin, makasih banyak pertanyaannya. Menjaga puasa itu dengan cara apa? Dengan cara mempuasakan lahir dan batin. Dan yang penting kalau kita berpuasa itu merasa diawasi oleh Allah. Karena orang yang berpuasa itu adalah tidak ada yang mengetahui siapa yang berpuasa kecuali kita dan Allah. Artinya bisa jadi orang makan sembunyi-sembunyi ketika nggak ada orang yang lihat. Tapi karena kita merasa dipantau dilihat oleh Allah, berarti kita bisa jaga puasa kita dengan cara apa? Yakini bahwa kita lagi dilihat oleh Allah dan diawasi oleh Allah. Gitu. Berarti jangan menahan lapar dan haus aja ya, tapi kan kita juga harus menahan emosi gitu kan. Lisan, mata juga jangan belanja-belanja ya matanya ya Ustadz ya. Nah itulah banyak ujian yang menimpa kita sebenarnya. Oke, jadi ini Tat dari Apriliana 678. Ustadz, kalau kita tidak mengeluarkan fitrah, apakah itu dosa? Gitu, katanya. Silakan dijawab. Zakat fitrah itu adalah wajib atas jiwa, semua jiwa. Jiwa itu anak bayi yang lahir pun, yang hidup di bulan Ramadan pun harus keluar zakat fitrahnya. Jadi zakat fitrah itu per jiwa. Karena zakat kan ada dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat harta yang dikeluarkan selama dia mengendap selama setahun dengan ukuran 85 gram kalau diemaskan, atau yang jelas ada uang cukup setahun yang mengendap sebaiknya dikeluarkan 2,5%. Kalau 40 juta keluar 1 juta. Iya.
Dan mohon izin kepada semuanya, zakat jiwa itu yang disebut zakat fitrah menjadi satu kewajiban buat kita. Jadi harus dikeluarin. Ya. Oke. Kita ada lagi Tat dari mana nih tadi ini namanya? Sebentar. Tadi ada yang nanya lagi sebentar. Eh, dari sebentar. Masih tadi. Sebentar tadi ada. Pertanyaannya cukup bagus. Nih dari Nelia Prilia 0720. Ustadz, kalau bersedekah apa harus disembunyikan katanya? Nah, gini, kategori bersedekah itu tangan kanan memberi, tangan kiri tidak lihat. Artinya apa? Supaya itu lebih baik. Orang yang bersedekah memperlihatkan atau umumnya orang bersedekah itu bagus. Tapi alangkah baiknya jikalau engkau menyembunyikan. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang bersedekah dengan memperlihatkan bisa jadi ada kemuliaan di dalamnya. Tadi yang saya katakan sebagai syiar, sebagai pembelajaran, ya sebagai keteladanan. Sebenarnya banyak. Cuma dalam hal ini jaga perasaan kita, jaga perasaan orang ketika kita memberi. Jangan sampai justru kita mempermalukan orang. Itu tadi. Nah, kalau kita dikatakan apakah sedekah itu harus disembunyikan? Jawabannya sebaiknya. Sebenarnya kata sembunyi sih sebenarnya banyak. Sembunyi itu bisa jadi kita sendiri yang tidak ngomongin. Nah, kita kata sembunyi itu bisa jadi kita menyalurkan ke lembaga sedekah atau zakat, lembaga zakat, mereka lah yang membagikan. Nah, jadi itu kategori sembunyi, kita memberikan kepada orang lain, kepada satu lembaga, lembaga itu yang membagikan, kemungkinan yang menerima itu tidak tahu orangnya yang mana yang memberikan. Itu kata-kata sembunyi, mereka tidak tahu. Nah, jadi cuman memang ada beberapa zakat atau zakat yang harus diperlihatkan untuk menghindari fitnahnya orang. Kadang-kala orang menganggap kita pelit, padahal pelit banget itu orang kaya nggak pernah menyumbang. Karena dia selalu sembunyikan, jadi orang tidak tahu kalau dia udah nyumbang. Jadi kadang-kala harus diperlihatkan. Iya. Benar-benar. Makanya juga kan banyak orang yang beramal atau bersedekah tidak mau disebutkan namanya atau mungkin disebutnya maunya hamba Allah aja ya Tat. Ya itu kategori seperti itu hamba Allah. Karena orang tidak tahu yang mana hamba Allah. Tapi walaupun hamba Allah, terus ketika dia duduk, dengar nggak tadi pengumuman di masjid itu hamba Allah. Itu saya tahu. Nah, sama aja itu. Iya benar-benar. Ketika diumumkan di masjid, sumbangan 5 juta dari hamba Allah. Terus dia colek temannya. Mau tahu nggak yang tadi hamba Allah? Itu saya tahu. Aja kok. Iya juga dong ya. Gitu. Oke. Ya, tapi bisa jadi ada orang nyumbang, tapi tidak ada unsur riaknya, walaupun diumumkan. Ada masalah. Itu permainan hati. Oke, satu lagi nih ada yang nanya, Aswanis Wanto. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan zakat profesi? Kapan dikeluarkan dan hitungannya bagaimana? Katanya tuh dari Aswanis Wanto. Sebaiknya kalau zakat profesi kita ambil pembelajaran dari zakatnya para petani. Karena petani itu sekali panen. Sementara kita tiap bulan dapat. Yang namanya gaji. Gaji itu sebenarnya ketika diterima, keluarkan 5%. Bukan lagi 2,5%, tapi 5%. Kenapa kata 5%? Kita alihkan ke perhitungan daripada zakat pertanian. Zakat pertanian itu, keluar zakatnya itu sebenarnya 10% kalau tak ada hujan, yang tidak pakai biaya. Tapi kalau pakai biaya, beli pupuk lah, beli inilah, bayar pekerja lah, maka yang dikeluarkan 5%. Nah, jadi sebaiknya, contoh dapat gaji sekian. Oh, kalau taruhlah kita 5 juta lah, kita ambil 5 juta lah ya. Nah, standar di Jakarta lah, 5 juta per bulan. Berarti zakat profesinya berapa tuh? 5 juta. Berarti 500.000. Iya 500.000-an deh. Jadi 500.000 itu memang sudah dikeluarin supaya lebih amannya. Dan 500.000 itu bisa dia
Kalau nunggu setahun, keburu bayar cicilan, keburu inilah, nggak ada keluar-keluar itu. Iya. Jadi sebaiknya kalau mau mengatakan zakat profesi, profesi itu penghasilan. Setiap mendapatkan langsung dikeluarin aja sekalian 5%. Jadi keluarkan di 500-nya itu. Dan bisa dibagi 3. Apa ya jatuh? Bagi 3 ya. Dibagi 3. Sepertiga yang pertama, kasih yang ada hubungan darah dengan kita. Hubungan keluarga. Ya, oke, keluarga. Tapi hubungan keluarga dalam hal ini masuk 8 golongan dalam surat At-Taubah. Fakir, miskin, amil, fisabilillah dan sebagainya, ada 8 golongan itu. Dan cari yang ada hubungan darah dengan kita. Kemudian yang ada hubungan menunjang pekerjaan kita. Siapa yang menunjang pekerjaan kita? Orang-orang di sekitar kita yang mendukung pekerjaan kita. Itu juga dikasih. Ya, hanya ini baik sepanjang saya kerjanya itu. Kemudian lagi yang ketiga, inilah dicari yang tidak ada hubungannya dengan keluarga, yang tidak ada hubungannya dengan yang tadi nih, apa tadi? Yang menunjang pekerjaan kita. Tapi yang termasuk 8 golongan. Oh, berarti diutamakan kalau bisa keluarga dulu ya Tat ya, keluarga lingkungan orang yang tidak kita kenal atau mungkin di luar rumah gitu kayak gitu. Ya, gitu. Pak Niswanto sudah jelas? Iya. Oke, Tat, kita masuk lagi ke pembahasan tentang rezeki. Mau tau dong, Tat, perbuatan atau hal-hal apa sih yang bisa dibilang kayak penghambat dari rezeki gitu? Mungkin kan banyak manusia ya, betul. Nggak sadar kayak perasaan gue udah ibadah, udah ini, tapi apa ya? Kok rezeki gue masih gini aja? Oh, mungkin ada yang salah nih, mungkin penghambatnya apa sih? Mungkin dengan banyak nih nggak kita sadari juga nih, Tat. Mungkin apa aja sih, Tat? Yang sebenarnya kalau berbicara tentang penghambat rezeki, sudah tadi kita singgung sedikit adalah yang menghambat rezeki itu adalah termasuk dosa. Hati-hati. Orang yang berdosa itu membuat dirinya putus dari rahmat Allah. Jadi hati-hati ketika kita melakukan dosa itu, makanya ini juga bisa menyebabkan rezeki kita seret atau tidak lancar. Maka Allah yang menghambat ketika kita satu mempersekutukan Allah. Rezekinya akan mandat. Kenapa mandat? Karena disebabkan dia menduakan siapa yang memberi rezeki. Termasuk apalagi menghambat rezeki itu adalah termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat. Tuh, mungkin hartanya ada, harta ada, tapi rezekinya nggak ada. Kan banyak orang banyak uang, tapi tidak bisa menikmati uang itu. Tidak bisa, tidak ada kebahagiaan. Dan termasuk yang menghambat rezeki, gimana hubungan kita kepada orang tua. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Tuh teman-teman, jangan lawan orang tua ya. Termasuk, melakukan zina. Melakukan zina itu membuat kita jadi hina. Nauzubillah. Orang yang melakukan zina itu, maka rezekinya tidak lancar atau menghambat rezekinya sehingga dia tidak jadi mulia. Dan termasuk menghambat rezeki ketika makan makanan yang haram atau melakukan yang diharamkan. Termasuk minum-minuman yang diharamkan, yang memabukkan. Sehingga coba orang yang mabuk itu, orang yang tidak sadar itu pasti rezekinya terhambat. Karena hilanglah kewibawaannya, inilah dia di hadapan manusia, orang tidak serak lagi sama dia. Ada lagi, memutuskan silaturahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi, ini juga termasuk membuat rezekinya mandat. Iya. Bener banget tuh. Kayaknya yang terakhir tuh masyarakat banyak yang mengalami itu deh, Tat, kayak maksudnya istilahnya tidak bersilaturahmi lagi. Mungkin banyak nih teman-teman di luar sana juga yang istilahnya mungkin habis marahan sama orang gitu kan, terus jadi dendam, terus dia nggak mau kenal lagi. Itu juga termasuk dalam penghambat rezeki nggak sih, Tat? Bener kan? Iya. Semakin banyak orang yang kau benci, semakin banyak orang yang kau tidak sapa, berarti kau menghalangi rezekimu yang datang padamu yang lewat jalur manusia. Ingat,
Ada rezeki yang datang dari Allah. Ada rezeki yang datang lewat jalur usaha kita. Tapi ada rezeki lewat jalur orang lain. Jadi, rezeki lewat jalur orang lain itu tertutup karena kita memutus silaturahmi. Itu. Jadi, sebaiknya kita perbanyak silaturahmi. Banyak klien, banyak teman, itu pasti banyak rezeki. Banyak sahabat, saya punya sahabat 360 orang atau 3.600. Berarti insya Allah engkau aman makananmu karena beda-beda tanggal kelahirannya. Coba kalau punya teman 360 orang, terus tanggal lahirnya beda-beda, tiap hari traktir itu. Mantap, mantap. Oke, pertanyaan terakhir, gimana caranya kita berhusnuzon atau mungkin bersyukur terhadap rezeki yang kita dapat? Karena kan masih banyak nih orang-orang juga yang kayak, bisa kita udah dapet nih mungkin gaji atau rezeki segini, kayak dia masih mikir, rezeki gue kurang nih cuma segini aja. Itu gimana, Tat? Agar kita tuh tetap harus bersyukur gitu atas apa yang kita dapat nih rezekinya. Orang akan bertambah syukur ketika dia melihat ke bawah. Tuh. Masih banyak orang pendapatannya lebih kurang dibanding kita. Ada namanya fakir, ada namanya miskin. Apa itu fakir? Dia tidak punya penghasilan. Apa itu miskin? Punya penghasilan tapi tidak cukup. Kalau kita lebih dari cukup. Kalau kita pendapatannya tadi saya kategorikan 5 juta. Coba lihat orang yang pendapatannya 500.000 per bulan. Berarti kita banyak. Taruhlah sama-sama 5 juta pendapatannya. Kan UMR kan 4 juta ya? Iya, 4 juta. 4 juta. Nah, kita ya, taruhlah 4 juta atau 5 juta. Coba lihat, ada orang sama-sama pendapatannya 5 juta atau 4 juta. Tapi tanggungan dia lebih banyak dibanding kita. Maka bersyukurlah kita. Sama-sama 4 juta penghasilannya atau 5 juta. Tapi dia lebih banyak, maaf, pengeluarannya dibanding kita. Alhamdulillah kita cuma 4 juta atau 3 juta. Tapi kita tidak ada masalah. Tidak ada permasalahan. Itu luar biasa. Jadi kalau mau melihat rezeki kita itu disyukuri, lihat orang yang pendapatannya lebih kecil daripada kita, lihat orang yang punya permasalahan lebih besar dibanding kita, lihat orang yang pengeluarannya lebih banyak dibanding kita. Aman. Tuh, berarti istilahnya jangan ngedumel-ngedumel ya, kamu kita rezeki gini-gini aja, kita keluar. Masih banyak yang di bawah kita ya, Ta. Karena ketika kita ngedumel atau meratap atau marah, sebenarnya yang marah itu, yang kesindir itu sang pemberinya. Iya. Karena harta kita yang cari, tapi rezeki datangnya dari Allah. Benar banget. Dia harus yakin dan percaya sama Allah. Gaji kita tidak seberapa, tapi tidak ada penyakit. Kita tidak bisa beli obat. Jadi aman. Masih diberi kesehatan ya, Tat. Kita masih alhamdulillah banget. Iya, itu nikmatnya. Karena kita masih diberi kesehatan. Karena kesehatan itu kan mahal ya, Tat. Apalagi kalau udah masuk rumah sakit biaya banget. Aduh. Jadi harusnya kita banyak-banyak apa? Pantangan. Kata Nabi, berpantanganlah engkau supaya sehat. Aku sekarang, kita sebenarnya sekarang lagi berada di rumah, berarti kita lagi menghindarkan diri kita dari wabah penyakit. Itu bagian dari bentuk usaha kita untuk supaya bisa sehat. Jadi bagi masyarakat di luar sana ya, Tat, jangan bandel untuk keluar rumah gitu. Yang pasti ngeyel, udah kalian stay di rumah aja karena sehat itu mahal banget. Mahal banget, nget. Jadi, oke. Terima kasih banyak ya, Tat, udah sharing-sharing di pagi hari ini. Aku masih mau tahu, ini belum jam 11. Kan harusnya sampai jam 12. 5 menit. Jam 12 saya nggak kerja, saya mau kerja. Saya makan.
udah pakai seragam untuk apa? Saya masih masuk kerja. Oke, Tat. Ya, Tat. Gimana di Iya, rumah? Udah makasih ya. banyak di rumah udah banyak parcel sama hampers belum yang ngirim-ngirim di rumah? Sudah banyak. Udah Makasih banyak banyak udah. ya waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah kirim banyak hal pada saya. Alhamdulillah, makasih. Tapi kita harus berada pada posisi memberi. Jangan Bener. turun jadi penerima. Jangan turun jadi peminta. Nauzubillah kalau jadi peminta-minta. Kita harus berada Jadi di level satu. tangan di atas kalau bisa daripada begini ya nggak betul nggak tuh dengerin Iya. teman harus bersyukur ya dan stay di rumah aja jaga kesehatan gitu. Ustadz juga jaga kesehatan di rumah, jangan kemana-mana, tat di rumah aja. Enggak. Aku di rumah aja ini. Iya, tetap lihat tat, tetap Buktinya, apa menjaga semangat. buktinya saya masih di belakang gorden rumah saya kok. Berarti saya Oh, masih di rumah. terus di rumah udah berapa bulan tat? By the way, Saya. di rumah udah berapa? Udah 3 bulan. Wah, Hmm. keren banget pasti ya. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting sehat Ustadz. Oke Ustadz, Berarti terima kasih banyak. Selamat beristirahat kembali ya. iya, Semoga puasa. makasih. Salam buat Ya. semuanya jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Gila. Mantep banget Ustadz, semangatnya nih harus dicontoh nih, semangat banget soalnya. Gak pada lihat sedih. Terima kasih Ustadz. Masih. Nah, teman-teman berikut merupakan istilahnya perbincangan kita bersama Ustadz Maulana. Sumpah seru banget ya, orangnya asik dan juga menjelaskan kepada kita tuh informasinya enak banget. Pokoknya seru banget ya Ustadz Maulana. Nah, usai sudah perbincangan kita kali ini, jangan lupa terus lagi nih bahas bareng Ustadz di episode selanjutnya gitu. Mungkin nanti ada Ustadz yang lainnya, atau bukan Ustadz yang lagi kita nggak tahu semuanya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Bagi kalian semua yang menonton ini, tips saya tidak akan bosan-bosan memberikan informasi atau memberikan istilahnya kepada Anda untuk tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan kemana-mana. Mari kita putus tali virus corona ini agar kalian istilahnya masih sehat dan tidak terkena virus corona ini. Saya Daris ya, pamit undur diri. Dadah, sampai jumpa di bahas bareng selanjutnya.